Sword of Coming, episode 342. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pei Qian menatap jembatan emas itu sambil terus melafalkan ajaran-ajaran bijak tersebut. Sementara itu, Zhu Lian sedang memikirkan beberapa urusan pribadi. Jembatan emas panjang yang membentang di atas sungai pemakaman perlahan menghilang dari pandangan. Pei Qian juga merasa sedikit haus, sehingga ia tidak lagi berminat untuk membaca. Ia ingin mempelajari beberapa teknik tinju dan teknik pedang, namun sayangnya Chen Ping'an tidak mau mengajarinya apapun. Adapun Zhu Lian dan yang lainnya, Pei Qian tidak akan mau belajar dari mereka meskipun mereka bersedia mengajarinya. Chen Ping'an masih berada dalam keadaan meditasi mendalam yang mistis. Lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa ia mendapati dirinya melayang, jiwanya meninggalkan tubuhnya dan melayang di udara. Ia menatap tubuh fisiknya yang sedang duduk bersila di tepi sungai, dan ia berpikir bahwa ini benar-benar sangat aneh. Ini berbeda dari saat ia melepaskan dua jiwanya dan memisahkan dirinya menjadi tiga ketika bertarung melawan Ding Ying dan Kasim Lili. Kali ini, yang keluar dari tubuhnya mirip dengan jenis jiwa yin sejati yang dilepaskan Zhong Kui di penginapan malam itu. Namun, Zhong Kui mengembangkan jiwa yin dan jiwa yangnya sekaligus, sementara jiwa Chen Ping'an saat ini berayun-ayun secara tidak stabil karena energi spiritual dan angin astral yang terkandung di sungai pemakaman. Jiwanya sama sekali tidak sehalus dan stabil jiwa yin dan jiwa yang milik Zhong Kui. Jika jiwa Chen Ping'an adalah seorang bayi yang baru belajar berjalan, maka kedua jiwa Zhong Kui adalah pemuda-pemuda kuat yang dapat dengan mudah melintasi gunung dan menyeberangi sungai seolah-olah itu adalah tanah datar. Pei Qian dan Zhu Lian sama sekali tidak menyadari fenomena mistis ini. Sebuah pikiran terlintas di benak kedua Chen Ping'an hampir pada waktu yang bersamaan. Chen Ping'an tidak mampu mengusir pikiran itu, sehingga Chen Ping'an yang melayang menoleh untuk melirik Chen Ping'an yang duduk di sebelah Burial River. Chen Ping'an yang sedang duduk membuka matanya dan berkata dengan suara lembut, "Aku perlu berlatih meditasi berdiri di sini, dan situasi malam ini sedikit berbeda dari biasanya. Aku tidak bisa menjelaskannya secara detail sekarang, tetapi kalian berdua mungkin perlu menjagaku selama beberapa jam lagi." Zhu Lian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Sudah menjadi kewajibanku untuk menjaga Anda, Tuan Muda." Namun, Pei Qian menghentakkan kakinya dan mengeluh, "Kenapa kau tidak memberitahu kami lebih awal? Aku pasti akan membeli beberapa camilan di sini untuk dinikmati." Jiwa Chen Ping'an melangkah menuju sungai pemakaman, seketika meluncur lebih dari 30 meter ke kejauhan dan langsung tiba di atas sungai. Ia tampak seperti papan kayu yang bergelombang di air. Chen Ping'an berhenti dan membiasakan diri dengan perasaan aneh berjalan di udara ini. Ia dapat meluncur sangat jauh hanya dengan satu ketukan kakinya, jadi ia mencondongkan tubuh ke depan dan dengan lembut melangkah di udara, membuatnya tampak seperti seorang immortal terbang dari pegunungan atau seorang seniman bela diri murni tingkat 8 yang berkelana jauh. Lengan bajunya berkibar di udara saat ia mengembara jauh di atas angin. Chen Ping'an tentu saja tidak menyadari saat ini bahwa berkat berbagai kesempatan yang ditakdirkan datang bersamaan, kondisinya saat ini sebenarnya adalah bentuk dasar dari jiwa yin seorang pemurni qi. Terlahir kembali, menyatukan jiwa dan qi, serta memiliki tubuh di luar tubuh, inilah jiwa yang. Jiwa-jiwa seperti itu menikmati cahaya, pikiran yang jernih, meninggalkan pengasingan dan memasuki kegelapan, serta bebas dari segala batasan, inilah jiwa yin. Jiwa-jiwa seperti itu menikmati malam hari. Chen Ping'an berencana mengunjungi kuil Dewa Air pada malam hari. Dia merasa tidak apa-apa meskipun hanya bisa melirik kuil itu sekali saja. Dia akan melihat sekilas dan langsung kembali. Adapun Chen Ping'an yang duduk di tepi sungai pemakaman, ia memejamkan mata dan membentuk segel tangan tungku pedang untuk berlatih meditasi berdiri. Meskipun yang satu duduk dan yang lainnya berkeliaran sebagai jiwa, kedua entitas Chen Ping'an terhubung menjadi satu pada saat ini. Sambil berlatih meditasi berdiri dengan mata tertutup, Chen Ping'an yang duduk di tepi sungai pemakaman sepenuhnya menyadari apa yang dilihat dan dialami oleh jiwa yin-nya. Seolah-olah dia hadir bersama jiwa yin-nya. Inilah sifat mistis yang mendalam dari Dao Agung. Pada saat ini,
Chen Pingan akhirnya mengerti mengapa begitu banyak ahli pemurnian Qi memilih untuk menjauhkan diri dari dunia fana, dengan sungguh-sungguh berkultivasi dalam pengasingan, dan naik ke tempat yang tinggi untuk memandang ke kejauhan. Dari kelihatannya, pemandangan yang dikejar oleh para ahli pemurnian Qi ini sudah ada di luar dunia fana. Chen Pingan yang duduk di tepi sungai tampak seperti sedang berlatih meditasi berdiri, namun sebenarnya, ia terus membayangkan jembatan panjang itu dalam pikirannya. Jembatan dalam pikirannya jauh lebih stabil daripada jembatan yang pernah ia visualisasikan di Tanah Suci Bunga Teratai 2 kali sebelumnya. Namun, ia masih memiliki perasaan yang tak terasa bahwa ia belum mampu berjalan di sepanjang jembatan ini dan menyeberanginya. Meskipun begitu, dia sudah bisa melangkah ke jembatan untuk mengamati sungai. Jika Zhu Lian tidak ada, maka Chen Pingan akan berjalan ke jembatan untuk mengujinya. Malam ini ia membayangkan jembatan ini karena ia telah mempertimbangkan gagasan tentang seseorang yang mulia yang tidak mempertaruhkan nyawanya secara sia-sia untuk menyelamatkan orang lain, serta hubungan antara mencerahkan orang lain dan mencerahkan diri sendiri. Dengan membawa Pei Qian bersamanya, Chen Pingan hanya memintanya untuk membaca dan menghafal buku Konfusianisme yang telah diberikannya. Dia tidak pernah menjelaskan prinsip apapun yang telah ia ciptakan sendiri. Namun, mengamati ucapan dan tindakan Pei Qian seperti melihat cermin. Chen Pingan tanpa sadar akan melakukan introspeksi untuk menentukan apakah ia telah melakukan kesalahan. Ada banyak teori dan prinsip dalam buku-buku itu yang tidak akan dipahami Chen Pingan secara mendalam sendirian. Namun, dengan Pei Qian di sisinya, Chen Pingan akan didorong untuk merenungkannya lebih dalam. Misalnya, orang-orang bangsawan perlu memeriksa diri mereka sendiri 3 kali sehari. Mereka perlu menunjukkan pengendalian diri dan mematuhi tata krama, mereka perlu menjaga perilaku yang baik bahkan ketika sendirian, dan sebagainya. Membaca ratusan bahkan ribuan buku akan memungkinkan seseorang untuk memperoleh pencerahan yang mendalam. Ini sungguh mistis dan menakjubkan. Pei Qian sudah menghafal buku pertama, jadi begitu dia kembali dari perjalanan malamnya ke kuil Dewa Air, dia mungkin bisa memberikan buku kedua kepadanya untuk mulai dibaca dan dihafal. Dalam hal membaca, yang penting bukanlah jumlah buku yang dibaca, melainkan seberapa banyak pengetahuan yang bisa diperoleh dari buku-buku tersebut. Dia bisa menjelaskan prinsip ini, yang sebenarnya bukanlah prinsip, kepada Pei Qian. Namun, Pei Qian kemungkinan besar akan menganggapnya seperti angin yang lewat begitu saja. Konon, dahulu kala ada seorang biksu yang tidak tahu banyak kata, namun ia menjadi Buddha setelah hanya membaca satu kitab suci Buddha. 2 sosok buram melayang di sepanjang tepian Sungai Burial, tampak seperti garis-garis cahaya saat mereka menghilang dalam sekejap dan terus melesat ke hilir. Mereka mengangguk pelan ketika melihat ketiga orang di tepi sungai, dan ini adalah cara mereka memberi penghormatan kepada Chen Pingan dan yang lainnya. Zhu Lian baru memalingkan muka ketika kedua orang itu menghilang ke dalam kegelapan malam. Ternyata, yang baru saja kembali ke stasiun persinggahan adalah guru besar tamu dan muridnya. Mereka telah berganti pakaian menjadi jubah Taois, dan memberitahu Yao Zhen bahwa mereka memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan sebelum meninggalkan stasiun persinggahan lagi. Mereka mengatakan akan kembali sebelum pagi. Yao Zhen tidak menghentikan mereka. Sebenarnya, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka. Lagi pula, bahkan sebagai pemimpin klan Yao, Yao Zhen masih belum mengetahui identitas dan latar belakang sebenarnya dari kedua tetua tamu yang ditempatkan oleh klan Liu Kekaisaran di wilayah perbatasan. Bahkan, Yao Zhen memiliki beberapa kecurigaan bahwa guru Taois dan murid ini melapor langsung kepada Kaisar. Dengan cara ini, Kaisar dapat melindunginya dari upaya pembunuhan oleh kultivator dari negara Jin Utara, sehingga mencegah pasukan perbatasan jatuh ke dalam kekacauan. Pada saat yang sama, dia juga dapat memantau pergerakan pasukan perbatasan klan Yao sepanjang waktu. Lagi pula, klan Yao memiliki hubungan dengan Kepala Menteri Kementerian Personalia yang baru saja mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan pemikiran ini, Yao Zhen bahkan telah melakukan percakapan pribadi dengan Yao Jinzi, menanyakan apakah ia harus secara eksplisit membangun hubungan baik dengan kedua tetua tamu tersebut. Ia tidak terlalu berharap bahwa kedua tetua tamu itu akan menjaga klan Yao saat mereka menetap dan berkembang di kota Meraj di masa depan. Namun, setidaknya ia dapat menggunakan kesempatan ini untuk membangun hubungan baik dengan kedua tetua tamu tersebut. Yao Jinzi tidak setuju,
mengatakan bahwa posisi kedua tetua tamu itu sangat sensitif. Karena itu, klan Yao jelas tidak boleh bertindak sembarangan dan mencoba menjalin hubungan dengan mereka. Pejabat ada untuk melayani penguasa, jadi jika penguasa bijaksana dan pejabat cerdas, maka pejabat tersebut bahkan tidak akan bermimpi untuk mencoba menebak pikiran penguasa. Terlalu banyak berpikir tidak akan membawa manfaat. Namun, ini hanya berlaku untuk pejabat lokal seperti Yao Zhen. Prinsip yang berbeda akan berlaku untuk pejabat yang bekerja sama erat dengan kaisar. Yao Zhen agak enggan menerima penjelasan ini. Jika bukan karena bantuan Chen Pingan, klan Yao mungkin sudah hancur dua kali. Pertama oleh para pembunuh, dan kedua oleh pangeran ketiga. Tidak hanya itu, mereka bahkan mungkin dicap sebagai pengkhianat yang berkonspirasi untuk merebut tahta. Jika demikian, bisakah mereka tetap netral dan tidak terlibat dengan kekuatan lain? Mereka tidak akan lagi menikmati perlindungan pasukan perbatasan klan Yao begitu tiba di kota Meraj, jadi bukankah keadaan akan menjadi lebih berbahaya dan tidak terduga? Yao Zhen teringat pada kepala prefektur yang pensiun dari militer dan menjadi pejabat, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Mungkin memang seperti yang dikatakan cucunya. Mungkin dia harus berinteraksi dengan anak-anak kurang ajar seperti ini terus-menerus di masa depan. Yao Jinzi tersenyum dan berkata bahwa justru sebaliknya. Ketika bibinya menikah dengan keluarga kerajaan di ibu kota di masa lalu, klan Yao salah karena bersikeras mematuhi aturan klan leluhur dan mencoba untuk tetap terisolasi dari segala hal lainnya. Namun, akan lebih tepat bagi mereka untuk tetap netral dan melindungi diri sebelum mereka tiba di kota Meraj dan sebelum kakeknya diterima di istana kekaisaran. Jika klan Yao mencoba bersaing dengan kekayaan dan taktik para pejabat dan klan kuat di kota Meraj, maka klan Yao bahkan tidak bisa bermimpi untuk menetap dan memantapkan diri di ibu kota. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa klan Yao harus berdiam diri dan membiarkan diri mereka ditindas oleh orang lain. Pada akhirnya, Yao Jinzi meminjam sebuah ungkapan terkenal dari buku-buku, berkelanalah ke tempat air berakhir, dan duduklah untuk memandang awan. Yao Zhen menghela napas penuh emosi. Yao Jinzi masih muda ketika suami bibinya, Li Siling, berlutut di luar balai leluhur klan Yao meskipun salju turun lebat. Namun, dia tetap mengajukan keberatan kepada kakeknya dengan menggunakan nama ayahnya. Argumennya bermuara pada fakta bahwa klan Yao telah mematuhi aturan klan leluhur selama beberapa ratus tahun. Mungkin klan Yao menyadari bahwa aturan klan leluhur dilanggar demi cinta sejati, tetapi apakah orang luar akan peduli tentang hal ini? Apakah kota Meraj akan peduli tentang hal ini? Apakah kaisar akan peduli tentang hal ini? Karena aturan klan leluhur yang melarang wanita klan Yao menikah dengan klan kaya dapat dilanggar sekali, maka dapatkah kesetiaan klan Yao terhadap klan Liu kekaisaran juga dilanggar sekali? Tanpa yang pertama, tentu saja tidak akan ada yang kedua. Namun, begitu ada yang pertama, maka secara alami akan muncul yang kedua, ketiga, dan keempat. Ini adalah asumsi yang sangat masuk akal. Yao Jinzi juga mengatakan bahwa jika dia adalah orang luar, maka dia juga akan curiga apakah klan Yao tidak puas hanya menjaga wilayah yang kecil dan terpencil seperti itu. Jenderal tua Yao sangat marah mendengar hal ini, namun ia merasakan kesedihan dan kemarahan yang jauh lebih kuat. Yao Jinzi dengan tenang menyerahkan secangkir teh kepada kakeknya dan berkata sambil tersenyum tenang, minum anggur dapat membantu seorang jenderal mempertahankan harga diri dan semangat kepahlawanannya. Namun, begitu Anda tiba di kota Meraj dan menjadi seorang pejabat, lebih baik Anda beralih ke teh saja. Yao Zhen mendengus dan menerima cangkir teh itu, meneguknya dalam sekali teguk seolah-olah sedang minum anggur. Yao Jinzi tersenyum saat melihat ini. Di sepanjang tepian sungai pemakaman, sosok kedua pendeta Taois itu bergerak cepat seperti dua gumpalan asap biru, melaju jauh lebih cepat daripada kuda yang sedang berlari kencang. Pendeta Taois yang lebih tua, sang guru, berasal dari kelompok Taois sesat yang disebut kuil Taois Puncak Emas. Meskipun ini adalah kelompok sesat, keberadaannya tetap sangat mengesankan. Lagi pula, selain tempat tinggal dan faksi Taois tingkat sekte, hanya sedikit kelompok Taois yang berhak dianggap sebagai kelompok sesat. Para pendeta Tao dari kuil Tao Puncak Emas senang memasuki dunia fana untuk mengembangkan pikiran mereka. Hanya ada sedikit orang di kuil ini, bahkan tidak sampai 100 orang. Terlebih lagi,
Para pendeta Tao ini sering menyembunyikan identitas asli mereka setelah memasuki dunia fana karena mereka tidak ingin bergantung pada kuil atau para tetua mereka. Kepala biara kuil Taois Puncak Emas sudah berusia 500 tahun. Dia adalah seorang immortal bumi tingkat awal sejati, dan dia sangat terkenal di wilayah utara benua daun payung. Adapun Taois tua yang berkelana cepat di tepi sungai pemakaman, nama fananya adalah Yin Miaofeng, dan gelar Tao-nya adalah melestarikan kepolosan. Ini berasal dari pepatah Taois, untuk mencapai pemahaman selama hidup yang panjang, untuk melestarikan naluri alami dan kepolosan seseorang. Ia berasal dari cabang Taois di bawah kepala biara kuil Taois Puncak Emas. Satu-satunya murid langsungnya bernama Sao Yuanran, dan gurunya secara kebetulan bertemu dengannya setelah meninggalkan pegunungan dan memasuki dunia fana. Terlebih lagi, ia telah menghabiskan 14 tahun penuh berdebat dengan dirinya sendiri sebelum akhirnya memutuskan untuk mengambil Sao Yuanran sebagai muridnya. Selama 14 tahun ini, Taois Pelestari Kepolosan telah menetapkan 3 ujian besar bagi calon muridnya. Sao Yuanran telah lulus semuanya, membuktikan bahwa karakter dan bakatnya tidak diragukan lagi sangat mengesankan. Setelah itu, Sao Yuanran mengunjungi kuil Taois Puncak Emas bersama gurunya. Dia bertemu dengan kepala biara dan juga memberi hormat kepada potret pendiri di aula leluhur. Namanya tercatat dalam catatan silsilah kuil, dan dengan demikian dia menjadi murid generasi Qian resmi dari kuil Taois Puncak Emas. Sao Yuanran yang tampan dan elegan tampak seperti baru berusia 20-an, padahal sebenarnya ia sudah berusia 40-an. Baik Yin Miaofeng maupun Sao Yuanran adalah penyempurna Qi di tingkat gerbang naga, namun Yin Miaofeng sudah pasrah menerima kenyataan bahwa dia tidak akan pernah mencapai tingkat inti emas seumur hidupnya. Bakat kultivasi Sao Yuanran jauh lebih unggul darinya, dan dia telah berhasil menembus tingkat pengamatan laut dan mencapai tingkat gerbang naga di usia yang sangat muda. Dia adalah seorang jenius kultivasi sejati. Setelah mendengar bahwa Sao Yuanran telah naik ke tingkat gerbang naga di wilayah perbatasan Kekaisaran Kuan Raya, Kepala Biara Kuil Taois Puncak Emas secara khusus memerintahkan seseorang untuk meninggalkan pegunungan guna memberikan alat keabadian kepada pendeta Taois muda tersebut. Pada saat yang sama, Kepala Biara juga mengatakan bahwa jika Sao Yuanran berhasil naik ke tingkat inti emas, maka dia dapat kembali ke gunung untuk mengambil harta karun yang sangat berharga yang telah melindungi kuil selama lebih dari 1000 tahun. Ini akan menjadi hadiah perayaan. Karena itu, Yin Miaofeng berharap dapat memanfaatkan sumber daya yang melimpah dari Kekaisaran Kuan Agung untuk membantu Sao Yuanran mengambil langkah selanjutnya dan maju lebih jauh lagi. Hanya mereka yang membentuk inti emas yang dapat dianggap sebagai immortal sejati. Para penyempurna Qi di bawah tingkat inti emas hanya dapat dianggap sebagai kultivator dalam sangkar. Sao Yuanran telah lama menekan rasa ingin tahunya tentang pemindahan Jenderal Besar Yao dari daerah perbatasan ke ibu kota, sehingga akhirnya ia tak mampu menahan diri lagi malam ini, dan bertanya, "Guru, apakah klan Yao benar-benar akan mengatasi malapetaka mereka begitu saja?" "Ada apa? Apakah kau kecewa?" tanya Yin Miaofeng. "Apakah kau kecewa karena Yao Jinzi akan terus menikmati kehidupan damai sekarang setelah klan Yao aman dari bahaya? Mungkin dia akan segera menikah dengan klan kaya setelah tiba di kota Meraj." Pada saat itu, dengan gerbang klan kaya yang sulit dimasuki seperti lautan dalam, kau mungkin tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Apakah karena itulah kau merasa kesal? Sao Yuanran menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil terkekeh, merasa kecewa adalah hal yang tak terhindarkan. Namun, kultivasi juga melibatkan kultivasi pikiran dan mengikuti arus alam. Jika klan Yao hancur, maka aku tentu akan melindungi Yao Jinzi dan melindunginya. Namun, sekarang klan Yao telah mengatasi malapetaka mereka, ini berarti takdir antara Yao Jinzi dan aku belum terjalin. Tidak perlu memaksakan keadaan, dan aku akan membiarkan takdir menentukan hasilnya di masa depan. Yin Miaofeng tersenyum dan berkomentar, pohon berusia ribuan tahun umum ditemukan di hutan, namun orang berusia 100 tahun sangat langka di dunia. Yao Jinzi bukanlah seorang kultivator, tetapi wajar jika kau tertarik pada kecantikannya saat ini. Namun, bagaimana jika takdir kalian baru bertemu 20 tahun kemudian ketika dia sudah tua dan tidak lagi cantik? Jika kau beruntung, kau mungkin sudah menjadi immortal bumi pada saat itu, jadi apakah kau masih akan tertarik pada wanita fana yang tidak lagi muda dan cantik? Kalau begitu,
Aku akan mempertimbangkannya lagi ketika saatnya tiba, jawab Zhao Yuanran sambil tersenyum tipis. Ia terdiam sejenak, dan hanya suara angin yang berdesir melewati telinganya. Tuan, mengapa kita tiba-tiba mengunjungi kediaman pengembara hijau sekarang? Apakah ini terkait dengan pesan pedang terbang yang kita terima dari ibu kota kemarin? Tanyanya. Anda hanya perlu tahu bahwa ini bukan masalah kecil, jawab Yin Miaofeng dengan senyum tenang. Senyum tak berdaya muncul di wajah Zhao Yuanran. Karena gurunya tidak mau mengatakan apapun, dia hanya bisa diam dan menekan rasa ingin tahu di benaknya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kediaman pengembara hijau tak lain adalah kediaman Dewa Air Sungai Pemakaman, dan mirip dengan kediaman Jin Huang, Dewa Gunung yang telah ditangkap oleh Pangeran Ketiga. Namun, kediaman Jin Huang telah kehilangan pemiliknya, sehingga sangat mungkin tempat itu telah dikuasai oleh gerombolan roh gunung dan hantu gunung. Kekayaan pegunungan dan sungai negara Jin Utara mengalami kerusakan signifikan akibat hal ini, dan tak lama kemudian kereta tahanan Dewa Gunung Jin Huang akan tiba di kota Meraj. Tentu saja, Dewa Air Danau Jarum Pinus yang telah mengincar Dewa Gunung Jin Huang selama beberapa ratus tahun telah jatuh lebih awal, hanya menyisakan beberapa sisa pasukannya yang lemah. Negara Jin Utara dapat menganggap diri mereka beruntung jika pasukan yang selamat dari kuil Dewa Air ini tidak menimbulkan kekacauan lebih lanjut di daerah tersebut. Zhao Yuanran tiba-tiba teringat sesuatu, yang membuatnya tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Wanita itu baru saja menikah dengan Jin Huang dan pindah ke kediaman Dewa Gunung, namun suaminya hampir segera ditangkap dan dijadikan tahanan. Dia benar-benar malang. Awalnya dia mengira mereka berdua bisa menikmati kehidupan yang damai dan penuh kasih sayang selama ratusan tahun, jauh lebih lama daripada pasangan kekasih biasa di dunia fana. Namun bagaimana dia bisa membayangkan hasil yang begitu mengerikan? Satu-satunya ketidakpastian adalah bagaimana kota Meraj akan menanganinya. Bagaimanapun, hal-hal sepele dan tidak masuk akal ini hanyalah hiburan kecil bagi mereka yang menempuh jalan pengembangan diri. Yang dilihat Zhao Yuanran adalah jalan agung yang bebas dan tak terkekang dari para dewa bumi, dan yang direnungkannya adalah pencapaian umur panjang dan kemampuan untuk menikmati umur yang sama dengan langit dan bumi. Zhao Yuanran dipenuhi rasa bangga dan semangat kepahlawanan saat itu. Karena tidak ada orang lain di tepi sungai bagian ini, dia tertawa terbahak-bahak dan berseru, "Guru, aku akan menyeberangi sungai seperti naga-naga banjir yang hebat itu." Setelah mengatakan itu, pendeta Tao muda dari kuil Tao Puncak Emas melangkah ke sungai, setiap langkahnya menghasilkan cipratan air yang besar ke udara. Namun, jubah Tao-nya tetap kering dan bersih. Yin Miaofeng terus berjalan menyusuri tepi sungai. Namun, melihat sikap anggun murid kesayangannya saat menyeberangi sungai, ia terkekeh pelan dan memarahi, "Anak nakal. Betapa hebatnya dirimu nanti setelah menjadi seorang immortal duniawi." Chen Pingan hanya mengetahui secara kasar seberapa jauh kuil Dewa Air itu dan ke arah mana letaknya. Untungnya, dia hanya perlu menyusuri sungai dan memperhatikan kedua tepiannya. Menurut Yao Zhen dan Yao Jinzi, kuil Dewa Air terletak 150 km di hilir dari stasiun relay. Kuil itu berada di sebuah gunung kecil yang landai dan tidak bernama di tepi sungai, dan akan mengadakan pekan raya kuil dari hari pertama hingga hari ke-15 bulan ketiga kalender lunar setiap tahunnya. Ratusan orang akan berziarah, mengunjungi kuil untuk memberikan persembahan dan menampilkan bakat mereka kepada Dewa Air. Suasananya sangat meriah dan ramai. Selama pekan raya kuil, para pejabat dan bangsawan kaya dari provinsi dan prefektur terdekat juga akan membagikan bubur dan teh gratis. Yao Zhen menghela napas penuh emosi dan berkomentar bahwa membangun tempat tinggal adalah tantangan besar pertama bagi Dewa Gunung dan Dewa Air. Terlebih lagi, mereka hanya akan menjadi lebih tulus jika tempat tinggal mereka ditingkatkan ke tingkat istana. Ini analog dengan kekuatan-kekuatan di pegunungan yang memperoleh gelar sekte. Yao Jinzi juga menekankan kepada Chen Pingan aspek luar biasa lainnya dari kuil Dewa Air. Ada patung dewi yang disembah di aula samping, dan dewi ini sangat ampuh dalam mengabulkan keinginan orang untuk memiliki anak. Begitu terkenal dewi ini sehingga wanita akan datang ke sini dari jauh setiap hari. Banyak di antara mereka adalah wanita dari klan kaya yang kesulitan hamil atau melahirkan, sehingga mereka mengunjungi aula samping di kuil Dewa Air ini untuk bersujud dan mempersembahkan dupa, serta menyumbangkan sejumlah perak untuk mendapatkan boneka tanah liat kecil dengan tali merah di pinggangnya dari petugas kuil, seorang wanita tua.
Setelah para wanita ini berhasil hamil dan melahirkan, mereka tidak perlu kembali ke kuil untuk berterima kasih kepada Dewi atas terkabulnya doa mereka. Sebaliknya, mereka hanya perlu mengabadikan dan menyembah patung tanah liat kecil yang mereka peroleh dari kuil. Ini dapat dianggap sebagai ucapan terima kasih kepada Dewi atas kemurahan hatinya. Namun, apa yang sebenarnya ingin dilihat Chen Pingan adalah 200 lempengan giok putih besar yang berdiri di depan kuil Dewa Air. Banyak di antaranya berisi kata-kata pujian yang indah untuk Dewa Air Sungai Pemakaman, dan kata-kata ini telah ditulis oleh para sastrawan dan pejabat di masa lalu setelah Sungai Pemakaman membantu klan Liu Kekaisaran dari Kekaisaran Kuan Besar menyelesaikan banyak kekeringan yang dahsyat. Kira-kira 4 jam kemudian, Chen Pingan melihat ke kiri dan ke kanan saat terbang menyusuri Sungai Pemakaman dan akhirnya melayang di atas gunung kecil di tepi sungai itu. Saat itu sudah larut malam, dan pintu masuk kuil Dewa Air sudah tertutup. Namun, Chen Pingan masih bisa melihat lampu-lampu terang di kejauhan dan dengan mudah menemukan kuil Dewa Air tersebut. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Pei Qian dan Zhu Lian mungkin tidak dapat melihat Jiwa Yinnya, tetapi bagaimana jika ada para pemurniki di tingkat 5 menengah di kuil Dewa Air? Akankah mereka dapat melihatnya? Akankah mereka memperlakukannya sebagai iblis yang menyelinap di malam hari? Hal ini membuat Chen Pingan merasa sedikit ragu. Mungkin dia harus menyerah setelah menempuh jarak 150 km. Jika memperhitungkan perjalanan pulang, jaraknya akan membengkak dengan cepat menjadi 300 km. Setelah mempertimbangkan hal ini beberapa saat, jiwa Yin Chen Pingan yang melayang di atas Sungai Pemakaman tetap memutuskan untuk melayang turun ke tepi sungai dan melihat bagaimana situasinya terlebih dahulu. Dalam skenario terburuk, dia akan melirik pintu masuk kuil Dewa Air dari kejauhan sebelum memberitahu petugas kuil atau beberapa kultivator setempat. Setelah itu, dia akan dikejar sejauh 150 km, sampai dia kembali ke stasiun penghubung. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain meminta Jenderal Tua Yao untuk menjelaskan situasinya kepadanya. Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di dekat telinganya. Bepergian di malam hari dengan jiwa Yinmu. Chen Pingan, bukankah kau seorang seniman bela diri murni? Bisakah kau sedikit lebih masuk akal? Chen Pingan berbalik, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. 30 langkah jauhnya, seorang cendekiawan berjubah biru sedang berjongkok di permukaan sungai dan dengan kuat menarik segenggam rambut panjang. Seolah-olah dia sedang mencoba menyeret seseorang keluar dari sungai Burial. Cendekiawan ini tak lain adalah Zhong Kui. Chen Pingan melayang mendekati Zhong Kui dan bertanya, apa yang sedang terjadi? Zhong Kui mendongak dan terkekeh, tadi aku sedang memperebutkan wilayah dengan seseorang di dekat kuil Dewa Air. Aku berpikir akan lebih baik jika besok pagi saat kuil dibuka aku mempersembahkan dupa pertama, memohon perlindungan Dewa Air dan berdoa agar Jiu Niang dapat memandangku dengan lebih baik di masa depan. Chen Pingan menunjuk rambut di tangan Zhong Kui dan berkata, aku sedang membicarakan hal ini. Zhong Kui memutar matanya dan menjawab, ini adalah hantu air yang mati secara tidak adil di Sungai Pemakaman. Apalagi kalau bukan dia. Mungkin dia tertarik ke sini karena jiwa Yinmu. Lagi pula, memakan jiwa Yinmu akan memungkinkan basis kultivasinya meningkat secara eksplosif. Aku melihat kepalanya muncul dan menghilang, dan wajahnya yang mengejutkan tidak rusak dan jelek seperti kebanyakan hantu air biasa. Malah terlihat cukup cantik. Karena itu, aku ingin membuat kesepakatan dengan hantu perempuan ini dan memintanya keluar dari air untuk mengobrol denganku sebentar. Berbeda dengan malam itu ketika dia melepaskan jiwa Yin dan jiwa Yang-nya, Zhong Kui tampak sangat biasa dan tidak mencolok malam ini, seperti biasanya di penginapan kecil itu. Tidak ada aura kebenaran yang menyelimuti sekitarnya, dan dia malah sengaja menyembunyikan aura kuatnya. Dengan demikian, kehadirannya saja sudah membuat hantu-hantu air di sungai itu tenggelam ke dasar Sungai Pemakaman dan gemetar ketakutan. Sebaliknya, jika Zhong Kui melepaskan auranya dan mendekati kuil Dewa Air, mereka semua akan langsung hancur. Ada angin musim gugur yang dingin dan mematikan di lengan baju Zhong Kui, dan hembusan angin ini tidak peduli apakah hantu air itu korban ketidakadilan atau tahanan yang menjalani hukuman atas kejahatan mereka. Chen Pingan menatap rambut panjang di tangan Zhong Kui, lalu kembali menatap Zhong Kui. Apakah ini menyenangkan? Tanyanya. Zhong Kui mengangguk sebagai jawaban.
Chen Pingan berbalik dan memandang kuil dewa air di kejauhan. Zhong Kui melepaskan helaian rambut panjangnya, dan bayangan gelap di sungai itu langsung lenyap dalam sekejap, merasa sangat lega karena akhirnya ia mendapatkan kebebasan. Zhong Kui berdiri dan meletakkan tangannya di bahu Jiwayin Chen Pingan, sambil tersenyum dan berkata, perhatikan baik-baik dan kau akan tahu apakah ini menyenangkan atau tidak. Keduanya tiba-tiba terjun ke sungai. Ketika Jiwayin melakukan perjalanan di malam hari, semua materi di dunia akan tampak sejelas siang hari. Meskipun Jiwayin Chen Pingan sekarang berada di sungai, penglihatannya masih sepenuhnya tidak terhalang saat ia melihat sekeliling. Penglihatan Jiwayinnya sama baiknya dengan penglihatan tubuh fisiknya. Chen Pingan telah bertemu dengan banyak roh dan hantu sebelumnya, namun ini adalah pertama kalinya dia merasa jijik. Kuil Dewa Air dan kota Fana yang terang benderang tidak jauh di kejauhan. Meskipun begitu, Chen Pingan dan Zhong Kui masih dikelilingi oleh hantu air, berdiri, yang tak terhitung jumlahnya saat mereka berenang ke dasar sungai pemakaman. Hantu-hantu air itu tetap diam, dan sebagian besar dari mereka mengenakan pakaian seputih salju. Rambut hitam pekat mereka terurai di wajah dan menjuntai hingga ke pinggang, membuat mereka tampak seperti wanita muda yang pendiam yang mengenakan topi berkerudung saat bersiap untuk pergi keluar. Tidak hanya itu, Chen Pingan juga bisa melihat sepasang mata perak sebesar lentera ketika ia menunduk. Sepasang mata besar itu menatap mereka dengan sangat dingin, tetapi Chen Pingan tidak dapat melihat pemilik mata itu dengan jelas. Terdapat jarak setidaknya 500 meter di antara mereka, namun mata perak itu tetap tampak sangat besar. Dengan demikian, orang dapat membayangkan betapa kolosalnya makhluk ini. Zhong Kui tersenyum dan menjelaskan, makhluk ini dan hantu air semuanya tertarik ke sini karena kamu. Namun, mereka tidak berani menyerbu dan memakanmu karena beberapa alasan. Pertama, Jiwayinmu sedikit berbeda dari biasanya meskipun hanya dalam bentuk dasar. Akibatnya, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Meskipun begitu, mereka terus berkumpul di sekitarmu karena mereka benar-benar ingin melahapmu. Kedua, mereka menyimpan niat jahat, dan mereka sangat berharap kau entah bagaimana memprovokasi iblis di dasar sungai itu dan terlibat dalam pertempuran sengit dengannya. Dengan begitu, mereka juga bisa mendapatkan sisa makanan. Namun, secara kebetulan kau berhenti tepat di sebelah kuil Dewa Air dan menolak untuk melangkah lebih jauh. Kurasa iblis di dasar sungai itu akan meledak karena marah. Namun, ia masih belum berani bertindak sembarangan, apalagi karena kediaman pengembara hijau Dewi Air tidak jauh dari sini. Chen Pingan memutuskan untuk mengikuti arus dan menerima situasi saat ini. Dia melihat sekeliling, dan menganggap ini sebagai perjalanan wisata biasa. Zhong Kui juga melihat sekeliling, dan berteriak, "Hei, wanita hantu air yang tadi terlihat sangat cantik, apakah kau masih di sini? Jika kau tidak ingin menjadi hantu air lagi, aku bisa memukulmu sampai mati dan membantumu lolos dari takdir ini. Adapun apakah kau bisa bereinkarnasi ke kehidupan yang baik, tentu saja, aku tidak berani memberi jaminan. Tapi tidak akan sulit untuk membantumu melepaskan diri dari cengkeraman iblis di dasar sungai itu. Dengan begitu, kau tidak perlu membantu iblis itu melakukan kejahatan dan menyakiti orang lain di masa depan." Sepasang mata sebesar lentera itu sedikit membesar. Chen Pingan secara naluriah menyipitkan matanya. Ini mirip dengan saat-saat ketika dia pergi ke dekat ladang untuk menangkap belut ketika dia masih kecil. Dia kadang-kadang melihat seekor belut melata di dalam air dan perlahan berenang ke permukaan. Secara sekilas, Chen Pingan mendapati bahwa iblis di dasar sungai pemakaman ini ternyata jauh lebih besar daripada ular piton hitam putih dari Gunung Gotabel. "Bukankah Dewa Air Sungai Pemakaman akan menangani iblis ini?" tanya Chen Pingan. Menghadapi iblis ini, Zhong Kui terkekeh. Bagaimana dia akan menghadapinya? Dewi Air yang pemarah itu telah merusak fondasi tubuh dewanya 3 kali saat mencoba membunuh iblis ini, dan inilah alasan mengapa dia tidak suka menunjukkan dirinya di depan umum. Dia memberi pelajaran pada iblis ini setiap 30 hingga 40 tahun sekali, dan dia bahkan akan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati yang sesungguhnya dengannya setiap 100 tahun sekali. Pada kesempatan yang paling serius, bahkan patung emasnya di kuil Dewa Air pun retak. Pada saat yang sama, lebih dari setengah kediaman keliling hijaunya juga hancur. Chen Pingan menjadi semakin penasaran, dan dia bertanya, bukankah istana kekaisaran akan berusaha sekuat tenaga untuk mengepung iblis ini dan membunuhnya?
Jika Kekaisaran Kuan Agung tidak dapat melakukan ini, bukankah Akademi Konfusianisme Anda akan melakukan sesuatu tentang hal itu? Zhong Kui menyilangkan kedua tangannya di belakang kepala dan menjawab, dunia ini tidak sesederhana itu. Bagaimana iblis air ini bisa bertahan hingga hari ini? Selain basis kultivasinya yang kuat, ia lebih mengandalkan kecerdasannya. Bagaimanapun, wilayah tengah benua Daun Payung sangat luas, namun jumlah orang di Akademi Penakluk Agung sangat sedikit. Bahkan lebih sedikit lagi orang yang memiliki kemampuan untuk membunuh iblis ini. Para cendekiawan di Akademi perlu mengembangkan tubuh dan pikiran mereka, dan mereka juga perlu membaca dan mempelajari pengetahuan baru setiap hari. Para cendekiawan adalah orang-orang yang sangat sibuk, dan mereka perlu berusaha untuk menjadi cendekiawan yang berbudi luhur, cendekiawan mulia, orang bijak, dan orang bijak agung yang disembah di kuil Konfusianisme di benua ilahi bumi tengah. Dengan mengingat hal ini, para cendekiawan perlu melakukan lebih dari sekadar membaca dan belajar. Lagi pula, sudah ada seorang cendekiawan mulia yang mengawasi Kekaisaran Kuan Agung. Chen Pingan mengangguk tanda mengerti. Selama perjalanannya ke Tanah Suci Bunga Teratai, ia telah melihat berbagai macam orang dan menyaksikan berbagai macam emosi manusia. Chen Pingan langsung memahami situasinya begitu Zhong Kui mengungkapkan bahwa ada seorang sarjana bangsawan Konfusianisme lain yang mengawasi Kekaisaran Kuan Agung. Dari kelihatannya, persaingan antar faksi juga ada di antara berbagai akademi Konfusianisme. Namun, apa yang dilakukan Zhong Kui selanjutnya memungkinkan Chen Pingan untuk memperluas cakrawala pikirannya sekali lagi. Dia menunjuk sepasang mata perak sebesar lentera di dasar sungai dan mengancam, silakan, tatap aku lagi jika kau berani. Apakah kau percaya ketika kukatakan bahwa aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabuti tendonmu? Apakah kau ingin aku mempersembahkanmu kepada Dewi Air sebagai hadiah ucapan selamat? Setan air itu perlahan mundur dan pergi. Hantu-hantu air itu juga menghilang ke kejauhan. Hadiah ucapan selamat, tanya Chen Pingan. Zhong Kui mengangguk dan menjawab, alasan saya datang ke sini adalah karena saya menerima kabar bahwa kediaman pengembara hijau akan dipromosikan menjadi istana pengembara hijau. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi Kekaisaran Kuan Agung telah memutuskan untuk membuat pengecualian untuk kasus ini. Akademi kami juga secara diam-diam menyetujuinya. Pada kenyataannya, Kekaisaran Kuan Agung tidak berhak menganugerahkan gelar istana. Dengan kata lain, ini kemungkinan besar adalah langkah putus asa dari cendekiawan bangsawan di kota Meraj itu. Dewa air yang dianggap sebagai dewa resmi pertama-tama perlu menerima pengakuan resmi dari istana kekaisaran. Kaisar perlu mengeluarkan dekret dan menganugerahkan gelar kepada mereka. Kementerian Upacara perlu memberikan dokumen yang diperlukan, dan mereka juga perlu dicatat dalam catatan silsilah kekaisaran. Hanya setelah itu mereka berhak membangun kuil, membuat patung emas, dan menikmati persembahan serta dupa dari dunia. Sejalan dengan itu, para dewa air juga perlu mendapatkan pengakuan dari Akademi Konfusianisme terdekat di benua tersebut. Jika tidak, mereka akan tetap dianggap sebagai kuil ilegal di benua itu meskipun mereka adalah kuil legal di negara tersebut. Beberapa dewa air kecil dan kuil-kuil kecil mereka mungkin mengabaikan hal ini, tetapi tidak demikian halnya dengan kuil-kuil yang lebih besar. Kegagalan untuk menerima pengakuan dari kuil Konfusianisme berarti bahwa dao agung mereka belum lengkap. Karena itu, mereka akan memohon kepada Kaisar untuk meminta Akademi Konfusianisme untuk sebuah kitab suci, yang dapat mereka abadikan sehingga dapat menikmati persembahan dupa bersama mereka. Dalam hal pemilihan teks bijak dan siapa penulisnya, hal ini akan diputuskan sesuai dengan keadaan. Seringkali, keputusan ada di tangan Akademi Konfusianisme. Namun, ada sejumlah kecil dewa air yang keras kepala yang secara eksplisit meminta kitab klasik tertentu yang ditulis oleh seorang bijak tertentu. Situasi seperti ini sangat jarang terjadi, dan akan terjadi kurang dari sekali setiap 1000 tahun di benua Daun Payung. Lagi pula, mungkinkah ada banyak dewa air berpikiran sederhana yang berani melawan 72 Akademi Konfusianisme di dunia megah? Zhong Kui tidak mengungkapkan seluruh kebenaran kepada Chen Pingan. Dia hanya meninggalkan kota rubah dan datang ke sini untuk terlibat dalam situasi ini karena Dewi Air yang terkenal pemarah dari kediaman pengembara hijau secara mengejutkan tidak merasa tersanjung dengan promosi yang akan segera diterima kediamannya.
Dia tidak menangis terseduh-seduh karena rasa syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada klan Liu Kekaisaran dan Akademi Penakluk Agung Kekaisaran Kuan Agung, melainkan mengumumkan bahwa dia menginginkan sebuah kitab klasik Konfusianisme dari seorang bijak tertentu di kediaman Dewa Airnya. Jika tidak, dia akan terus memajang plakat bertuliskan "Kediaman Pengembara Hijau" di luar rumahnya. Namun, kitab klasik Konfusianisme yang bijaksana yang ia minta itu sudah tidak bijaksana lagi dalam arti apapun. Inilah aspek yang paling membuat pusing bagi klan Liu Kekaisaran dari Kekaisaran Kuan Raya. Kitab klasik Konfusianisme yang bijaksana yang diminta oleh Dewi Air itu telah ditulis oleh sang bijak yang terpelajar. Setelah mendengar tentang kejadian menggelikan ini, Zhong Kui merasa bahwa ia benar-benar perlu pergi ke kediaman Green Roving dan terlibat dalam situasi ini. Hanya saja, dia tidak menyangka akan bertemu dengan Jiwa Yin pengembara Chen Pingan.